Halo, selamat malam kepada rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya I Gede Widya Mahardika. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bali. Kali ini saya akan membahas tentang Direct Financial Compensation atau kompensasi finansial langsung. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Untuk pembahasan kali ini, kita akan mengacu pada buku karya Wayne Mondi dan Joseph Martusio dengan judul Human Resource Management, edisi ke-14 terbitan Pearson Education. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembahasan kita kali ini. Jika kita bicara tentang kompensasi, kenapa sih hal ini menjadi penting? Hal ini menjadi penting karena survei dari Perkumpulan Human Resources Management menunjukkan bahwa tantangan terbesar dari Human Resource Executive, Human Resource Profesional adalah mempertahankan best employee-nya. Ini adalah tantangan terbesarnya. Terus kita bertanya, di Indonesia jumlah tenaga kerja itu melimpah. Penduduk kita jumlahnya 260 juta lebih. Kenapa sih karyawan di perusahaan itu harus dipertahankan? Sedangkan jumlah karyawan yang ada, jumlah sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu jumlahnya melimpah. Jumlah tenaga kerja selalu dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi karyawan-karyawan terbaik, best employee, karyawan yang mampu berproduksi dengan sangat produktif, karyawan yang mampu berkinerja untuk mencapai target yang ditetapkan perusahaan, mereka-mereka yang disiplin, mereka-mereka yang mempunyai organizational citizenship behavior. Jadi karyawan-karyawan yang baik ini selalu dalam jumlah yang terbatas. Oleh sebab itu, karyawan-karyawan ini, best employee tersebut harus dipertahankan. Hal ini menjadi tantangan terbesar. Terus, apa hubungannya dengan kompensasi? Kompensasi ini adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kompensasi ini adalah alat untuk mempertahankan karyawan, adalah alat untuk memotivasi karyawan, membuat karyawan itu bekerja dengan baik. Jadi mereka dengan alat kompensasi ini, manajemen atau Human Resources Manager mengharapkan bisa memaintain, bisa mempertahankan, bisa memotivasi, bahkan diharapkan bisa menarik karyawan-karyawan terbaik yang ada di luar perusahaan dengan bantuan kompensasi tersebut. Jika kompensasi adalah hal yang sangat penting, maka penting untuk kita mengetahui apa saja hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi ini. Dan apa sih itu kompensasi? Kompensasi adalah total semua imbalan yang diberikan kepada karyawan
sebagai balas jasa atas pekerjaan mereka. Kompensasi tersebut terdiri dari yang keuangan dan non-keuangan. Untuk pembahasan kali ini kita akan menekankan pada hal-hal yang financial. Financial compensation itu terdiri dari yang langsung atau direct financial compensation dan indirect financial compensation. Dan non-financial compensation itu terdiri dari yang berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan lingkungan pekerjaan, dan ada lagi yang disebut dengan fleksibilitas tempat kerja. Kompensasi finansial langsung, direct financial compensation, itu terdiri dari wages, salary atau gaji, komisi, dan bonus. Sedangkan yang indirect itu bisa berupa jaminan kesehatan. Yang non-financial itu berupa bisa dari pekerjaannya yang baik secara psikis maupun secara fisik. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berarti atau meaningful itu adalah kompensasi tersendiri bagi karyawan. Pekerjaan-pekerjaan yang diapresiasi, appreciated, dihargai oleh orang lain, seperti misalnya dokter pada saat COVID-19 ini adalah pekerjaan yang sangat dihargai, pekerjaan yang sangat berarti. Jadi seorang akan merasa puas, dokter atau perawat, karena pada saat ini dokter-dokter, perawat itu adalah pahlawan. Jadi mereka adalah orang-orang yang dihargai. Secara tidak langsung hal itu memberikan kepuasan tersendiri bagi pekerja-pekerja di dunia kesehatan. Terus ada pekerjaan yang memberikan rasa kepuasan tersendiri. Mereka senang untuk melakukan hal-hal tersebut, seperti para olahragawan profesional. Mereka melakukan pekerjaan itu dengan rasa senang. Terus tidak hanya olahragawan profesional, mungkin sebagian besar dari kita menikmati pekerjaan kita. Orang-orang yang bekerja di hotel sangat menikmati pekerjaan mereka, melihat orang-orang yang selalu tersenyum karena kliennya saat dilayani itu pada saat liburan. Jadi itu memberikan kepuasan tersendiri, memberikan rasa senang. Terus ada juga pekerjaan-pekerjaan yang menantang. Pekerjaan menantang bagi orang-orang tertentu memberikan kepuasan tersendiri. Itu adalah kompensasi secara psikis yang dirasakan oleh karyawan tersebut. Terus dari lingkungan pekerjaan, lingkungan pekerjaan juga memberikan kompensasi bagi karyawan. Di suatu tempat kerja dengan manajer yang mampu atau manajer yang capable, manajer yang bisa memimpin, itu juga memberikan kompensasi tersendiri bagi karyawan. Seorang karyawan ketika join pada suatu perusahaan mempunyai atasan, mempunyai manajer yang mampu meliding mereka, memimpin mereka, bahkan mampu menjadi mentor bagi mereka untuk selalu menjadi karyawan lebih baik, bisa meningkatkan karirnya, bisa meningkatkan keahliannya. Itu juga menjadi kepuasan tersendiri. Banyak karyawan yang bertahan pada suatu tempat kerja karena lingkungannya mendukung, karena manajernya, supervisornya itu bisa mendukung mereka, bahkan teman-temannya bisa mendukung mereka. Terus lingkungan kerja juga
menjadi kompensasi, misalnya kondisi kerja yang nyaman, kondisi kerja yang jauh dari situasi bahaya atau bisa menyebabkan kecelakaan, itu juga bisa menjadi kompensasi tersendiri bagi orang-orang yang memilih tempat kerja yang aman. Terus kefleksibelan tempat kerja juga bisa menjadi kompensasi tersendiri. Flexible time, misalnya seseorang pekerja memilih untuk bekerja di perusahaan A atau misalnya di Bali, di hotel, di mana hotel itu servisnya 24 jam, tetapi banyak hotel yang menerapkan flexible time karena tahu sendiri di Bali kita punya peran di desa adat, ada ngayah atau harus melakukan pekerjaan sosial di desa kita. Jadi kita akan memilih tempat kerja yang bisa memberikan sedikit kefleksibelan. Kompensasi itu penting. Jadi juga penting untuk kita ketahui apa sih komponen-komponen dari kompensasi finansial secara langsung itu. Ada 5 komponen utamanya, yaitu base pay atau gaji pokok, ada juga penyesuaian gaji, gaji yang disesuaikan berdasarkan biaya hidup. Yang ketiga ada seniority pay, yaitu upah yang diberikan berdasarkan senioritas. Yang keempat upah atas kinerja yang disebut dengan pay for performance atau performance based pay. Yang kelima ada person focus pay. Jadi ada 5 komponen gaji. Jarang sekali perusahaan menerapkan kelima komponen gaji ini. Jadi pada umumnya perusahaan akan menggunakan base pay atau gaji pokok yang dikombinasikan dengan salah satu dari keempat gaji yang lain itu. Ada yang gaji pokok dikombinasikan dengan performance base pay, gaji pokok dikombinasikan dengan senioritas, gaji pokok dikombinasikan dengan penyesuaian biaya hidup. Dari komponen pertama, apa sih gaji pokok itu? Gaji pokok adalah kompensasi moneter yang diperoleh karyawan secara teratur untuk melakukan pekerjaan mereka. Jadi di dalam bukunya disebut ada hourly pay dan salary. Ini adalah sistem hourly pay itu sistem yang diberlakukan di Amerika Serikat. Di Indonesia sementara ini jarang, kalaupun ada itu jarang hourly pay, yaitu gaji pokok yang ditetapkan per jam. Terus jadi orang akan dibayar berdasarkan jumlah jam kerjanya. Misalnya seorang bekerja 8 jam dengan gaji 10.000 per jam, maka dihitung 80.000 per hari. Atau berapapun jam kerjanya dalam sebulan, gaji pokoknya akan ditetapkan berdasarkan hal tersebut. Yang kedua, ada gaji pokok itu ada yang disebut salary, jadi atau gaji bulanan. Gaji bulanan tersebut tidak memperhitungkan walaupun seorang karyawan bekerja lebih ataupun banyaknya jam tersebut, jadi mereka akan dibayar gaji pokoknya per jam.
Di Indonesia sendiri untuk jam pekerjaan itu adalah 40 jam per minggu. Di Indonesia sendiri kita tidak punya kita jarang sekali punya hourly pay. Yang ada adalah daily worker, yaitu pekerja yang digaji berdasarkan harian. Jadi misalnya seorang bergaji 100.000 per hari, jika mereka bekerja 15 hari maka dalam sebulan mereka dapat 1.500.000. Kalau mereka bekerja lebih, misalnya 29 hari, mereka akan digaji 2.900.000. Jadi pekerja itu digaji berdasarkan gaji pokoknya berdasarkan jumlah hari kerja yang dia lakukan. Itu yang pertama, gaji pokok. Dan yang kedua itu gaji berdasarkan penyesuaian biaya hidup atau cost of living adjustment atau disingkat COLA. Jadi perusahaan kadang memutuskan untuk mengkombinasikan gaji pokok dengan cost of living adjustment atau penyesuaian biaya hidup. Kenapa perusahaan menggunakan hal ini? Karena mungkin saja pada suatu negara atau pada suatu daerah terjadi kenaikan atau inflasi, sehingga mengharuskan para pemberi kerja menyesuaikan pemberian gaji dari biaya hidup karyawan tersebut. Misalnya saya andaikan seseorang bergaji harian 100.000. 100.000 tersebut, misalnya pekerja A, seorang buruh bangunan di Bali, bergaji 100.000 per hari di tahun 2019. Pada saat yang sama, 100.000 tersebut menunjukkan gaji nominal dan gaji real. Tetapi karena tahun 2019 inflasi tersebut rata-rata per tahunnya itu 3%. Jadi di awal tahun 2019 pekerja itu menerima gaji 100.000 per bulan, 100.000 per hari. Tetapi di akhir tahun harga barang-barang meningkat. Jadi gaji meningkat 3%. Gaji realnya karyawan tersebut menerima 100.000 secara nominal, tapi secara real pendapatan tersebut turun 3% atau sekitar 3.000 rupiah. Jadi gaji nominal yang 100.000 hanya mampu membeli barang sejumlah 97.000. Jadi secara real gaji karyawan tersebut turun dari 100.000 menjadi 97.000. Hal ini memerlukan penyesuaian sehingga daya beli karyawan tersebut bisa tetap sama. Jadi diperlukan penyesuaian biaya hidup atau cost of living adjustment. Yang pertama gaji pokok, yang kedua cost of living adjustment. Dan yang ketiga adalah upah senioritas atau seniority pay. Adalah kenaikan upah yang diperoleh secara periodik oleh karyawan berdasarkan lama waktu kerja karyawan tersebut pada suatu perusahaan, pada suatu departemen atau pada suatu divisi. Jadi penyesuaian ini dikaitkan dengan human capital theory.
yang menyatakan bahwa seiring berjalannya waktu karyawan bisa memperbaiki keterampilannya, karyawan bisa memperoleh keterampilan baru sehingga mereka bisa bekerja lebih produktif. Jadi jika perusahaan menerapkan upah senioritas atau seniority pay ini, diharapkan karyawan akan bertahan bekerja di tempat tersebut karena semakin lama seniority pay-nya itu akan semakin banyak. Jadi dengan asumsi perusahaan berani membayar hal tersebut karena berdasarkan human capital theory ini, orang yang bekerja semakin lama akan produktivitasnya akan meningkat. Namun banyak juga perusahaan yang tidak menerapkan hal ini karena hal ini tidak bisa menjadi jaminan. Karyawan yang masa kerjanya lebih lama belum tentu lebih produktif daripada karyawan baru. Karyawan-karyawan yang baru dengan attitude yang baik, dengan latar belakang pendidikan yang bagus, mungkin saja mengalahkan produktivitas karyawan-karyawan lama, sehingga banyak perusahaan yang memutuskan tidak menggunakan sistem ini. Ada juga yang berasumsi bahwa karyawan lama mungkin saja tidak mempunyai daya jual jika mereka harus melamar di perusahaan lain karena produktivitasnya tidak bagus atau keahliannya pendidikannya tidak baik. Itu adalah kita sudah bahas 3, gaji pokok, COLA atau gaji penyesuaian, gaji berdasarkan senioritas. Komponen keempat dari direct financial compensation ini adalah upah atas kinerja atau performance based pay. Jadi karyawan diberikan tambahan gaji dari gaji pokoknya berdasarkan produktivitas yang dicapainya. Performance based pay ini ada yang disebut merit pay, yaitu tambahan gaji yang diberikan berdasarkan level kinerja tertentu yang dicapai oleh karyawan. Misalnya setelah annually appraisal, setelah penilaian di akhir tahun, karyawan dinilai mampu berkinerja pada level tertentu. Maka human resource manager-nya memutuskan untuk memberikan merit pay sebesar 3%. Jadi gaji pokoknya tersebut akan ditambahkan dengan gaji pokok dikalikan dengan 3% tersebut. Misalnya seseorang bergaji 3 juta misalnya. Jadi pada penggajian berikutnya akan ditambahkan gajinya 3 juta ditambahkan dengan 3 juta dikali 3%. Terus ada juga merit bonus. Jadi merit bonus ini adalah gaji yang adalah tambahan yang diberikan bukan berdasarkan pada gaji pokok karyawan tersebut. Jadi ditambahkan hanya sekali saja di akhir tahun. Terus ada juga spot bonus yang masanya lebih pendek. Misalnya di bulan-bulan tertentu karyawan dianggap bekerja bagus, ditambahkan bonus yang jumlahnya relatif lebih sedikit. Misalnya di hotel di musim ramai Juli Agustus ditambahkan
300-400 ribu di akhir bulannya. Terus ada juga yang disebut incentive pay. Jadi incentive pay ini adalah tambahan gaji, jadi gaji tambahan selain dari gaji pokok yang jumlahnya berfluktuasi atau variabel. Jadi gaji pokoknya akan ditambahkan dengan sejumlah tertentu yang sudah disepakati sebelumnya, misalnya karyawan di bagian pemasaran dikasih insentif sekian persen dari hasil penjualannya. Insentif pay ini ada dua. Yang pertama yaitu individual incentive pay. Jadi pemberian insentif ini berdasarkan atas kinerja individu atau kinerja perorangan. Dasar-dasarnya adalah ada yang disebut dengan piecework. Jadi karyawan diberikan target tertentu, jika tercapai maka diberikan persentase berdasarkan target yang diberikan. Misalnya karyawan di perusahaan pakaian atau penjahit di sebuah perusahaan. Jadi untuk setiap 10 pakaian yang berhasil diselesaikan, pekerja tersebut mendapat 50.000. Pekerja tersebut menyelesaikan 20, maka dari gaji pokoknya akan ditambahkan 100.000. Ada juga yang disebut dengan manajemen insentif, yaitu gaji yang ditambahkan kepada seorang manajer karena berhasil mencapai target tertentu pada sebuah perusahaan, pada sebuah departemen atau sebuah divisi. Jadi bedanya dengan piecework adalah di sini target yang ditetapkan lebih kompleks. Piecework itu target yang ditetapkan pada sebuah target saja. Jadi manajemen insentif ini lebih kompleks. Seorang manajer ditambahkan gajinya jika mampu mencapai target penjualan, misalnya di departemen pemasaran. Terus ada juga insentif yang diberikan berdasarkan behavioral incentive plan, itu untuk memotivasi karyawan untuk berperilaku sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Misalnya berkaitan dengan disiplin, karyawan diharapkan hadir tepat waktu, tidak sering absen, karena absen itu sangat merugikan bagi perusahaan. Misalnya perfect attendance atau kehadiran sempurna di sebuah perusahaan. Seorang karyawan setelah 1 tahun tidak pernah absen, diberikan tambahan gaji 500.000, atau setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, tergantung biasanya perusahaan. Di perusahaan-perusahaan pariwisata biasanya dihitung 1 tahun. Jadi karyawan yang hadir 100% dalam setahun itu diberi penghargaan berupa uang. Terus individual incentive work ini bagusnya adalah memberikan rasa keadilan pada karyawan. Jadi karyawan merasa dengan berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan, dengan berproduktivitas
bagus dengan lebih disiplin, diberi kompensasi. Jadi karyawan merasa lebih adil dalam penerimaan kompensasi. Terus kejelekannya, individual insentif ini mengesampingkan kontribusi tim, ataupun karyawan pada insentif piece work mungkin saja memproduksi dalam kuantitas banyak, tetapi kualitasnya menurun. Terus suasana di tempat kerja mungkin saja tidak terlalu kondusif. Ada yang iri karena temannya mendapatkan insentif sedangkan dia tidak, padahal sama-sama memainkan peran di dalam tim perusahaan tersebut. Terus karena individual incentive pay ini kadang memberikan suasana kerja yang tidak kondusif, maka perusahaan memberlakukan group incentive pay. Group incentive pay ini ada gain sharing. Gain sharing ini mengikat karyawan untuk keproduktifan perusahaan. Jadi karyawan mendapat tambahan gaji selain gaji pokoknya karena perusahaan lebih produktif. Salah satu contoh dari gain sharing ini adalah Scanlon Plan, diambil dari nama Joseph Scanlon. Jadi karyawan yang mengikut Scanlon Plan ini mengkalkulasikan pengurangan biaya ataupun tambahan keuntungan dan diusulkan ke manajernya sehingga perusahaan lebih produktif. Jika perusahaan lebih produktif, karyawan akan mendapatkan tambahan, seluruh karyawan mendapatkan, seluruh tim tersebut mendapatkan tambahan gaji atau insentif. Misalnya di hotel, seorang karyawan mengusulkan di front office hotel mengusulkan bahwa sebenarnya rasio karyawan itu bisa diturunkan dari 6:1 atau 6 karyawan berbanding 1 pila ke 5 karyawan berbanding 1 pila. Gimana caranya? Dengan mengurangkan jumlah karyawan yang bekerja pada departemen front office, misalnya bellboy, dikurangkan fungsi-fungsi bellboy mengangkut bagasi bisa dilakukan oleh sopir. Jadi pengurangan rasio karyawan tersebut bisa membuat perusahaan lebih produktif sehingga seluruh tim berhak mendapatkan pembagian keuntungan. Terus atau mungkin juga di perusahaan retail, kasir Indomaret atau kasir Minimart bisa melakukan pekerjaan inventory. Jadi dengan sebagai kasir juga menginventory barang di saat-saat pelanggan sepi, rasio karyawan bisa diturunkan sehingga mendapatkan pembagian keuntungan. Terus ada juga profit sharing, yaitu karyawan mendapatkan keuntungan, karyawan mendapatkan pembagian tambahan gaji
dari keuntungan perusahaan. Keuntungan profit sharing ini adalah karyawan lebih mempunyai sense of ownership, rasa kepemilikannya ada. Tetapi kejelekannya jika terus-menerus dilakukan, karyawan mungkin merasa hal ini adalah jatah atau entitlement, sehingga karyawan merasa ketergantungan akan hal itu. Karyawan tidak mengerti peran apa yang dilakukannya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jika hal ini terjadi, pada suatu saat perusahaan tidak memperoleh keuntungan lagi, karyawan juga tidak mendapatkan insentifnya tersebut. Hal ini akan menyebabkan karyawan kehilangan motivasinya. Terus yang selanjutnya dari grup insentif P ini ada yang disebut dengan stock compensation atau stock compensation plan. Biasanya diperuntukkan untuk para eksekutif perusahaan, jadi grup eksekutif atau kelompok manajer-manajer yang ada di jajaran eksekutif mendapatkan pembayaran tambahan dari stock plan atau kepemilikan saham perusahaan. Terus ada juga employee stock option. Jadi yang sama dilakukan tapi bedanya ini untuk karyawan. Jadi karyawan diberikan hak untuk membeli saham pada periode tertentu. Guna stock option ini adalah bahwa stok ini atau saham ini adalah bagian kepemilikan perusahaan. Jadi jika diberikan stock option, karyawan akan merasa lebih memiliki perusahaan. Karyawan akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan sehingga harga dari saham tersebut bisa naik, saham tersebut bisa mendapatkan dividen. Itu harapannya. Keuntungan dari grup incentive plan ini adalah manajer lebih mudah menentukan standar kinerja. Jadi orang-orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau karyawan lebih mudah saling membantu, lebih mudah untuk berkolaborasi dengan rekan kerjanya untuk mencapai target perusahaan. Namun ada juga kejelekannya. Seorang mungkin merasa dia lebih berkinerja bagus daripada temannya atau berpersepsi bahwa dia lebih berat pekerjaannya, lebih berkontribusi kepada karyawan, tetapi mendapatkan imbal hasil yang sama. Mungkin saja ada yang merasa tidak adil sehingga mungkin meninggalkan perusahaan. Terus yang kelima dari komponen upah ini adalah person focus pay. Jadi karyawan diberi tambahan gaji berdasarkan kemampuannya, berdasarkan keahliannya, berdasarkan kompetensinya, berdasarkan juga pendidikannya. Jadi pemberian penghargaan didasarkan atas potensi karyawan, bukan berdasarkan produktivitas yang telah dilakukannya. Jadi person focus pay ini ada yang disebut dengan kompetensi based pay, atau karyawan dibayar berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Ada juga disebut dengan skill based pay,
karyawan diberi tambahan gaji berdasarkan pengetahuan atau berdasarkan pada pendidikan yang dimilikinya pada potensinya tersebut. Jadi kebaikannya perusahaan lebih gampang menentukan skill person focus pay ini. Kejelekannya bahwa person focus pay ini hanya mengukur potensi, hanya berdasarkan pada potensi karyawan, bukan berdasarkan aktual produktivitasnya. Jadi misalnya seorang pelayan restoran yang mempunyai keahlian sebagai pelayan, waiter, sebagai bartender juga, bahkan sebagai mungkin di hotel-hotel kecil sebagai tukang masak juga. Jadi karyawan ini digaji berdasarkan kemampuannya, jadi memasak, sebagai bartender, dan sebagai waiter atau sebagai waitress. Jadi misalnya per kemampuan diberi penghargaan 50.000 per bulan, jadi dia punya 3 kemampuan lebih, dia diberi tambahan 150.000. Mungkin saja suatu saat dia mempunyai tambahan kemampuan sebagai barista, maka akan diberi 200.000 tambahan. Cuma hal ini berdasarkan potensi. Mungkin saja karyawan tersebut tidak mampu berproduktivitas sesuai yang diharapkan, karena mungkin saja pada saat-saat rame, walaupun punya 4 kemampuan, tapi karyawan tersebut tidak termotivasi, jadi kurang termotivasi, jadi membiarkan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang seharusnya dia lakukan, dan memaksa manajernya untuk meng-hire orang baru. Ataupun skill based pay, jadi seorang human resources staff adalah setelah mendapatkan pendidikan di jurusan manajemen bisnis bagian sumber daya manusia, dia akan mendapatkan tambahan gaji. Jadi karena dia sudah menamatkan pendidikannya, pendidikan formalnya di jurusan bisnis. Hal ini adalah potensi, jadi belum mengukur kinerjanya, jadi baru potensi karyawan tersebut saja. Terus kita sudah membahas komponen-komponen dari direct financial compensation tersebut, yaitu gaji pokok, penyesuaian gaji atas biaya hidup, ada juga gaji atas senioritas, gaji atas produktivitas kerja, terus ada gaji atas potensi atau person focus pay. Kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu faktor-faktor penentu kompensasi langsung. Resources manager menentukan besaran gaji, juga mempertimbangkan faktor-faktor luar yang mempengaruhi penggajian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah pasar tenaga kerja, serikat pekerja, keadaan ekonomi, perbedaan gaji inter industri, dan legislasi.
pasar tenaga kerja sangat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja di luar perusahaan, sangat mempengaruhi besaran gaji. Jika jumlahnya sedikit, mungkin saja Human Resource Manager harus memperbesar jumlah kompensasi yang diberikan. Wilayah juga mempengaruhi. Wilayah tenaga kerja atau pasar tenaga kerja di kota harganya beda dengan di desa, di mana biaya hidup di kota lebih tinggi daripada di desa. Di kota perusahaan juga lebih kompetitif. Orang-orang yang ikut bersaing dalam perusahaan dalam pasar tenaga kerja di kota juga lebih kompetitif daripada di desa. Pekerjaan yang sama di kota mungkin saja bergaji lebih besar daripada pekerjaan yang sama pada perusahaan yang berada di desa. Terus serikat pekerja juga mempengaruhi besaran gaji. Jadi serikat pekerja akan menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan penyesuaian gaji terhadap biaya hidup. Yang ketiga, keadaan ekonomi. Pada keadaan ekonomi yang menurun atau depresi, ketersediaan tenaga kerja akan banyak sehingga harga tenaga kerja lebih rendah daripada pada saat ekonomi mengalami booming atau kenaikan. Terus perbedaan gaji di antara industri, perbedaan keuntungan di masing-masing industri juga menyebabkan perbedaan besaran gaji. Industri-industri tertentu mungkin menghasilkan lebih banyak keuntungan sehingga lebih mampu untuk membayar tenaga kerja dengan jumlah yang lebih besar. Terus legislasi juga mempengaruhi. Legislasi ini bisa dari pemerintah atau dari DPR, dari pemerintah. Legislasi ini juga dipengaruhi oleh tekanan dari serikat pekerja. Terus pemerintah sendiri akan menentukan besaran gaji minimum pada masing-masing daerah atau masing-masing wilayah berupa upah minimum kabupaten, upah minimum provinsi. Jadi Human Resource Manager juga harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai Human Resource Manager menggaji karyawannya di bawah gaji minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Struktur pekerjaan disusun berdasarkan hierarki dengan mengevaluasi pekerjaan itu sendiri. Sama halnya seperti sistem untuk mengevaluasi kinerja. Hanya saja bedanya di sini yang dievaluasi adalah jabatannya, bukan karyawannya. Jadi Human Resource Manager mengevaluasi pekerjaan tersebut untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut lebih berat, membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi, membutuhkan tanggung jawab yang lebih tinggi. Jika iya, maka pada struktur pekerjaan tersebut akan diletakkan pada hierarki yang lebih tinggi. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi yang lebih rendah, tanggung jawab yang lebih rendah, akan ditempatkan pada hierarki di bawahnya.
Sehingga pekerjaan dengan tanggung jawab lebih besar membutuhkan kualifikasi lebih tinggi, seharusnya dibayar lebih tinggi daripada pekerjaan yang dengan kualifikasi rendah dengan tanggung jawab lebih rendah. Terus dengan mempertimbangkan struktur pekerjaan dan juga survei terhadap beberapa human resource manager, maka perusahaan bisa menentukan struktur gaji. Struktur gaji ini disusun untuk memberikan penghargaan, untuk memberikan perbedaan penghargaan atas perbedaan kontribusi seseorang terhadap perusahaan. Karyawan-karyawan yang berada pada posisi pekerjaan atau pada jabatan yang lebih dekat pada tujuan perusahaan akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Karyawan-karyawan yang ada pada hierarki atau struktur pekerjaan yang lebih tinggi akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, berada pada struktur gaji yang lebih tinggi. Untuk memudahkan pemberian gaji, maka perusahaan memberlakukan pay grades, yaitu penyusunan kelompok-kelompok gaji secara vertikal. Ada manager, supervisor, dan rank and file. Terus ada juga pay range atau ring gaji, yaitu varian di antara varian dalam satu level gaji, dalam satu grade. Jadi varian dalam satu grade itu disebut pay range. Orang yang berada pada level yang sama dengan perbedaan lama waktu kerja mungkin ada pada range yang berbeda, dalam satu grade tetapi dalam range yang berbeda. Gaji juga dipengaruhi oleh kebijakan kompensasi yang diambil oleh perusahaan. Ada perusahaan mengambil kebijakan kompensasi market lead, yaitu untuk pimpinan pasar, yaitu perusahaan menggaji karyawan di atas harga pasar, jadi di atas di atas gaji rata-rata industri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan karyawan-karyawan terbaik, untuk mendapatkan karyawan dengan kualitas terbaik, sehingga perusahaan bisa tetap unggul pada industri tersebut. Kemudian ada juga kebijakan market match, yaitu sejajar dengan pasar. Pertimbangannya adalah perusahaan tetap bisa mendapatkan karyawan yang dengan kualifikasi yang diinginkan, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau dan tetap masih bisa bersaing. Terus ada juga market lag, yaitu di bawah harga pasar. Dengan kebijakan ini, perusahaan menggaji karyawannya di atas harga rata-rata pasar. Hal ini disebabkan mungkin saja karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik. Atau mungkin saja hal ini diambil berdasarkan pertimbangan strategi tertentu. Misalnya pelayan di apotek digaji di bawah harga rata-rata industri pada suatu perusahaan, karena manajemen atau manajer pada perusahaan tersebut mempertimbangkan bahwa kemajuan perusahaan itu bukan disebabkan oleh pelayan-pelayan apotek, tetapi pada tenaga peneliti. Jadi
mungkin perusahaan mengalokasikan penggajiannya, lebih banyak penggajiannya pada tenaga penelitinya atau researchernya, karena kemajuan perusahaan, keberhasilan perusahaan lebih ditentukan oleh peneliti pada perusahaan farmasi tersebut. Kita akan bahas gaji sales representatif. Jadi gaji sales representatif ini sangat unik, pada beda perusahaan menentukan dengan berbeda. Ada dengan straight salary, yaitu gajinya sama setiap bulannya. Ada straight commission, yaitu hanya ditentukan berdasarkan persentase penjualan saja. Jika penjualannya kosong, sales representatifnya tidak dapat gaji. Atau ada juga yang menentukan setengah gaji dan setengah komisi, jadi dikombinasikan. Beralih dari sales representatif, kita beralih ke eksekutif. Jadi pembayaran untuk eksekutif itu atau pemegang pucuk perusahaan, CEO perusahaan, itu di Amerika Serikat sendiri jumlahnya sangat tinggi, yaitu jika dipakai rasio 1:354. Jadi satu eksekutif berbanding 354 kali gaji rata-rata karyawan biasa. Di Kanada sendiri rasionya 1:20 dan di Jepang 1:11. Eksekutif sendiri akan mendapatkan gaji pokok, bonus sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan, barang-barang mewah, perks seperti private jet, yacht, atau perumahan mewah. Eksekutif juga mendapatkan gaji pensiunan. Terus ada juga stock option untuk memacu kinerja eksekutif, yaitu pembelian saham di bawah harga pasar. Kebaikan dari stock option ini adalah eksekutif akan berusaha untuk memajukan perusahaan, berusaha untuk membuat harga saham itu meningkat, karena para eksekutif mempunyai saham di perusahaan tersebut. Jadi ada sense of ownership jika para eksekutif diberi kompensasi berupa stock option. Namun keputusan ini bukannya tidak memiliki kelemahan. Kelemahan stock option adalah mungkin saja para eksekutif yang bermental tidak bagus akan menggunakan segala caranya, segala upayanya untuk membuat harga saham itu naik, bukannya berusaha agar fundamental perusahaan itu baik, nilai perusahaan itu baik, tetapi hanya semata-mata membuat harga saham itu naik secara sementara, sehingga pada saat harga saham itu naik, para eksekutif menjual sahamnya dan peroleh keuntungan dari penjualan saham tersebut. Pada akhirnya yang sebenarnya secara fundamental perusahaan itu tidak bagus. Hal ini akan menyebabkan kerugian pada masyarakat. Hal ini pernah terjadi, sering terjadi di Amerika. Salah satunya adalah dengan kasus Enron di tahun 2001, di mana perusahaan tersebut yang setelah diberitakan harga sahamnya naik, segala hal yang baik-baik, tapi nyatanya banyak terjadi skandal di dalamnya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda pada kolom di bawah. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye-bye.